Sehingga FIFA merasa dipermainkan, jadi alat mainan politik orang politisi-politisi Indonesia di dalam negeri ini. Ini yang kemudian membuat FIFA marah. Ya apa kata FIFA gini loh, gila nih orang semuanya, kok gua nggak dihormati, dipermainkan gitu kan. Nah itu FIFA tuh sakitnya tuh di sini gitu kan, ketika kemudian mau gelar tuan rumah Piala Dunia, tapi kemudian penyelenggaranya tuan rumah Piala Dunianya undian Bali menyatakan pemerintahnya mengirim surat bahwa mereka menolak kehadiran Israel. Jadi bagaimana peserta Piala Dunia 24, tapi yang hadir hanya diminta 23 tanpa Israel. Israel mungkin lewat Zoom seperti kita sekarang ini. Ini kan mengganggu wibawa FIFA. FIFA itu sangat berdaulat dan sangat melindungi anggotanya selama anggotanya tidak kena sanksi. Nah, ketika anggotanya kena sanksi, maka FIFA kemudian tidak akan menyertakan anggotanya sampai sanksinya dicabut. Oke, Mas Akmal, sebelum nanti saya tanya soal bagaimana langkah yang bisa dilakukan oleh Indonesia, tapi saya mau mendalami dulu tadi yang disampaikan oleh Mas Akmal mengenai penyebab. Sekali lagi, ini kita belum tahu pastinya ya, tapi kan diskursus publik ini salah satunya berkaitan dengan tragedi Kanjuruhan. Memungkinkan nggak itu, opsi itu bisa diambil? Karena kan kalau kita tahu Mas Akmal ya, ketika pasca tragedi Kanjuruhan juga FIFA pun berkomitmen untuk turut membantu dalam memperbaiki transformasi sepak bola nasional, bahkan berkantor juga di Indonesia. Itu gimana? Memungkinkan nggak hal itu? Ya, ada 3 hal yang bisa menjadi analisa kita lah, tebak-tebak kita. Ada 3 hal yang mungkin menjadi penyebab diputusannya kita batal. Yang pertama Kanjuruhan karena disebut dalam rilis gitu kan. Yang kedua bisa juga soal venue karena belakangan diceritakan bahwa ada venue-venue yang masih bermasalah. Yang ketiga kaitannya dengan penolakan Israel ini gitu kan. Tapi saya ingin menjawab semuanya. Yang pertama soal Kanjuruhan. Soal Kanjuruhan semua sudah dilokalisasi oleh FIFA dan pemerintah Indonesia dengan kesepakatan antara Presiden Joko Widodo dan juga Presiden Gianni Infantino untuk melakukan transformasi sepak bola Indonesia. Artinya ini sudah dilokalisasi di satu tempat. Kalau ada kemudian hal-hal yang terkait dengan hukum diselesaikan di jalur hukum, ada kaitan perbaikan sistem sepak bola Indonesia, misalnya safety and security stadium, kemudian aturan-aturan akan diperbaiki dengan tim yang sudah disiapkan oleh FIFA. Itu konteksnya menurut saya di luar konteks sepak bola. Jadi ada tim tersendiri yang melakukan transformasi dan itu di luar kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan Piala Dunia. Itu yang pertama. Artinya kalau kemudian dikaitkan dengan Kanjuruhan, ini sebabnya karena Kanjuruhan itu kemudian bisa dimentahkan dengan apa yang sudah dilokalisasi itu, bahwa sudah ada tim tersendiri untuk menyelesaikan kasus Kanjuruhan antara FIFA dengan PSSI dan itu udah clear. Kemudian terkait venue misalnya, dari 10 venue yang kita tawarkan akhirnya diterima 6. Dari 6 kemudian disampaikan masih ada 2 yang bermasalah. 2 yang bermasalah itu adalah si Jalak Harupat dan juga Stadion Stadion Iwayan Dipta. Tapi dalam konteks Piala Dunia U20 ini kita 4 stadion saja sudah cukup. Kenapa saya katakan sudah cukup? Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 itu hanya memakai 4 stadion. Artinya secara hitungan sebenarnya sudah cukup. Kalau 6 akan lebih baik. Dan potensi itu artinya masih tetap ada karena memang terus dilakukan infeksi oleh petugas-petugas FIFA yang sampai ada keputusan pembatalan pelaksanaan undian, mereka masih melakukan itu. Bahkan kemarin masih melakukan infeksi ke stadion-stadion para petugas FIFA untuk Piala Dunia ini. Artinya untuk soal venue clear bahwa ini bukan penyebab utamanya gitu kan. Kalau kemudian menjadi bagian dari penyebab utamanya itu bisa, tapi bukan bagian penyebab utama. Yang terakhir adalah soal Kanjuruhan, kan semakin masif soal Kanjuruhan, soal penolakan Israel dari mulai ormas awalnya gitu kan. Kalau ormas mungkin FIFA masih berpikir pemerintah bisa menangani gitu kan untuk soal ormas ini, karena apa? Pemerintah punya kekuasaan untuk memberikan memberikan warning kepada ormas untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, tapi kemudian menjadi sangat luar biasa ketika pemerintahnya sendiri yang melakukan penolakan. Bagaimanapun 2 gubernur, Iwayan Koster dan Ganjar Pranowo bagian dari pemerintah yang menandatangani government garansi ketika mau mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia dan juga government garansi menjadi tuan rumah di wilayah-wilayah regional. Artinya Jawa Tengah jadi tuan rumah, Bali jadi tuan rumah. Nah, kemudian dilakukan penolakan yang dilakukannya dalam waktu yang sangat singkat. 14 Maret surat itu keluar, sementara undian 31 Maret. Kata FIFA, ini maunya apa sih Indonesia? Kok kita kita tangkap poinnya, Mas Akmal. Itu dalam waktu yang sangat mepet. Mas Akmal, satu lagi pertanyaannya gitu. Surat keputusan FIFA sudah ada.
Bisakah Indonesia dalam hal ini federasi ya PSSI mengajukan ke atau gugatan atau proses hukum begitu ya ke federasi atau arbitrase olahraga internasional? Ya bisa saja, tapi kan permasalahannya adalah dosanya kita lebih besar dari langkah kita mau melakukan banding gitu kan. Kan ini saya bisa bongkar sedikit, misalnya ada rencana-rencana dari pemerintah atau dalam hal ini ya dari satu partai yang menginginkan terjadinya proses pergantian tuan rumah Peru dengan Indonesia. Jadi Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, Peru menjadi tuan rumah U20, dan itu diyakini menjadi win-win solution buat partai politik yang menginginkan itu. Dan saya pikir itu tidak semudah itu memindahkan venue lapangan. Sekarang Indonesia itu sudah tinggal 40 hari jadi tuan rumah, di mana misalnya penjual merchandise sudah menyiapkan merchandise-nya, kemudian juga peserta sudah pasti menetapkan akomodasinya, kebutuhan-kebutuhan mereka, kokinya, dan hotel-hotelnya. Semua pasti sudah mencari tempat yang terbaik untuk persiapan mereka. Nah, kalau mau dipindahkan secepat kilat, ini nggak mungkin bisa terjadi. Ini sepak bola dunia, bukan antar kampung gitu.